Oke, balik lagi kita di Triboy Channel. Cerita ojol, Bang. Ojol punya cerita. Oke, siap. Oh. Kedan, hari ini bintang tamu kita jauh nih kita datangkan ya, Bang ya. Jauh kali, Bang, nggak? Dari ya dekat turun pesawat lah. Dari bandara langsung ya, Bang ya. Oke. Bang Faisal. Bang Faisal nih. Kalau kalian nggak tahu nih kita kupas ya kan. Apa kabar, Bang? Sehat. Bang, banyak nggak kenal nih, Bang. Coba kenalkan dulu sedikit siapa Bang Faisal ini, Bang. Gitu loh, Bang. Mungkin kalau yang lama pada tahu, yang baru ini mungkin nggak. Iya. Kalau saya untuk awal-awal gerakan ojol di Medan dan di Sumut, termasuk pendiri Posdor 2MS, penggagas juga bersama Bung Joko dan kawan-kawan yang lain untuk Garda Sumut, juga untuk Godam, dan terakhir Merah Putih. Itu pergerakan dari Bang Faisal. Iya, terlibat semua kita. Kalau di aplikasi Abang pakai apa nih? GJK? Iya. Di GJK. Yang lain GJK ya, nggak ada. GRB, MXM sekarang nggak ada. main juga. Oke. Berarti tetap setia nih. Iya. Iya. Tetap setia. Kenapa memilih setia gitu loh, Bang? Ya. Atau sekarang nih memang udah nggak nare lagi? Artinya gini, berawal ya mungkin background kita sebagai aktivis sosial, juga punya apa ya, idealisme lah, lebih memilih Gojek itu karena produk dalam negeri. Iya. Asik. Iya. Kalau akun masih main juga, masih main. Oh enggak. Akun udah selesai. Iya, udah selesai. Nakal juga berarti, Bang. Gitulah. Oke. Kita langsung masuk aja nih, Bang. Berarti sekarang di Posdor 2MS. Sekarang ya masih. Jabatan apa nih? Ini masih Bang pembina saya sama pendiri. Masih Bang Joko enggak kan enggak lagi ya? Enggak. Siapa pengganti Bang Joko sekarang? Ya kawan-kawan pendiri yang lain. Oh gitu. Seperti Ahmad Sapi'i. Oh, Bang Sapi'i masih. Iya, masih. Oke. Kita langsung masuk tadi, Bang. Gerakan yang pertama itu kita main di mana itu, Bang, kemarin, Bang? Ini kan di sini Bang Faisal ini sebagai konseptor nih. Gitu loh. Ajarilah, Bang, gitu. Apa sih gitu ya? Gerakan pertama kita, Bang, gerakan pertama. Gerakan pertama itu sebenarnya saya ini juga ya. Awalnya memang khusus mau kerja aja lah gitu ya. Terakhir saya lihat dinamika kawan-kawan ketika terjadi kolaps lah, mulai Gojek membuat penurunan harga. Pertama. Iya. Tapi karena saya baru, saya kan nggak terasa gitu ya dengan penurunan itu. Abang di awal-awal. Di mana nih? Di tahun berapa nih kemarin mulai? 2000 akhir 2016 Oh, 2017. Pas bulan 12 bulan 1. Nah, disitulah. Jadi ketika itu udah mulai kawan-kawan tuh bergerak simultan. Simultannya artinya sembarangan aja lah, merazia kawan-kawan, langsung ke kantor. Tanpa terkonsep. Iya, nggak ada terkonsep lah. Protes seperti demo yang tidak terstruktur, langsung aja dirazia kawan-kawan yang di jalan jumpa, langsung gitu. Ditarik. Jadi saya termasuk yang single factor ketika itu. Nah, single factor kurang peduli lah dengan situasi itu, karena anak baru. Saya mungkin nggak merasakan terlalu penurunan tadi ya. Iya, biasalah kan. Masih gitu. Tinggi juga kok gitu ya. Mungkin juga menikmati karena kawan-kawan banyak yang demo. Iya, kita. Betul. Orderan nama aku ya kan. Iya, betul. Mungkin seperti itu. Tapi lama-lama ya namanya di jalan kita kan komunikasi sama kawan, apalagi yang lama-lama itu kan ya keluhan-keluhan itu membuat kita ini juga kan terpanggil ya. Iya, terpanggil. Iya, benar. Dan saya mulai agak lebih tertarik lagi, lebih ke dalam lagi untuk mengorganisir kawan-kawan itu ketika melihat lawan ketika itu angkutan umum sama Betor itu sudah lebih terstruktur bermainnya.
Mereka mengajukan protes ke pemerintah pun DPR dan itu berhasil, sempat berhasil di RDP dengan keputusan untuk pembekuan, pembekuan untuk ojek online. Maksudnya berarti orang itu menolak kemarin, berhasil dengan berhasil mereka RDP sampai 2 kali itu kita yang kedua lah mungkin udah mulai, belum lahir Posdor tapi kita udah mulai minta ke aplikator untuk mewakili juga di RDP, minta bantuan juga untuk bersuara juga di sidang RDP itu kan. Cuma mereka tidak mengaminkan untuk kita mewakili dari suara driver. Takut juga mungkin. Iya, tapi mereka kalah juga ternyata sama becak kan gitu. Jadi ketika sudah jalan buntu itulah kawan-kawan akhirnya mau gitu ya, mau digagaslah sebuah forum. Itulah yang Posdor 2 MS. Berarti pergerakan pertama itu masih di aliansi berarti ini, di Posdor 2 MS tadi? Iya, dalam yang pertamanya itu nggak langsung aliansi, malah organisasi. Organisasi? Iya, Posdor itu udah dalam bentuk organisasi dia. Kalau gitu. udah Garda Sumut, Godam, Merah Putih itu baru aliansi yang kita gagas. Hanya pergerakan ya? Iya, pergerakan. Berarti pergerakan pertama apa yang kedua tuh yang dengan bersama Fordos? Apa? Posdor. Oh, Garda. Garda Regional Sumut. Karena Garda itu kan udah senasional. Iya. Pergerakannya ketika itu. Ini berdampingan nih dengan cerita Abang dengan ceritanya Bang Joko nih kemarin gitu ya. Oke. Masuk ke Posdor lah berarti. Itu yang dari pergerakan pertama, kedua tuh berarti Bang, yang berhasil dengan RDP tadi? Yang menghampang RDP itu bulan 4 2017 itu terjadi pembatalan pembekuan ojek online. Disitulah mungkin euforia pertama kawan-kawan ojek ini ya, Gojek ini. Ojek online ini ya. Iya, karena ketika itu memang belum ada Grab memang. Belum ada, masih ada. Anak negeri ya. Iya. Iya. Itu Abang sudah bermain sebagai konseptor pada saat itu? Udah. Ajarin apa Bang gitu lah. Posisi pertama itu di sana saya lebih nyaman memang saya nggak megang struktur ketika Posdor lahir itu. Oh, tidak ada di struktur? Nggak, langsung pembina. Wih, keren. Berarti Posdor lahir itu Abang juga mendirikan? Termasuk pendiri. Pendiri juga. Saya memposisikan diri, ditunjuk kawan-kawan juga. Ya pembina, saya lebih settle lah, lebih duduk lah kalau di situ. Karena kemarin Bang Joko bilang dia didorong nih. Jadi ketua. Iya. Berarti itu Abang juga yang dorong dia sebagai ketua kemarin? Ya termasuk kawan-kawan yang lain lah. Ketika itu memang demokratis sekali. Kita lebih mengandalkan bukan cucuk kertas ya, tapi voting. Oh bukan, voting itu bahkan yang cucuk kertas, tapi musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat inilah yang sebenarnya terus kita jalankan sama kawan-kawan agar seperti itu. Kalau udah sampai voting ini mungkin banyak kepentingan nanti kan, saling mempengaruhi segala macam. Bisa jadi. Iya, kalau musyawarah kan mana yang terbaik gitu. Kita cerita sharing langsung ya. Iya, ada jumpa Bang ya. Beberapa kandidat itu mereka kita kasih kesempatan juga untuk bermusyawarah di antara mereka mana yang yang mau, yang terbaik, yang siap gitu ya. Akhirnya ya itulah Bung Joko yang jadi terpilih pada saat itu. Tujuannya apa nih Bang gitu loh? Tujuan. Selain pergerakan ini loh maksud aku. Tujuannya ini apa gitu? Secara konseptor Abang melihat kan gini, kekuatan sosialnya itu kan besar ya. Pada saat itu? Iya, kekuatan sosialnya besar. Kalau sendiri-sendiri untuk memperjuangkan hak-hak mitra itu kan lemah. Ya terbuktilah kawan-kawan ketika misalnya datang sendiri, ya nggak dianggap ya? Ya nggak dianggap, itu sistem apa segala macam, sekedar gitu aja. Klasik ya. Klasik. Tapi ketika kita bersama-sama kan lebih terasa dia. Kita bisa bongkar lebih dalam lagi. Apa sih permasalahannya? Sebenarnya juga kan itu untuk perimbangan sama perusahaan.
mitra ini diletakkan pada posisi yang pas lah, bukan sekedar judul aja di atas kertas sebagai mitra. Itu yang mau kita inginkan, bukan kita membuat barisan pemberontak. Sebenarnya mengimbangi untuk dia tetap pada jalur rel yang diinginkan sebagai karya anak bangsa. Iya. Berarti di Fosdor tadi berakhir di RDP nih, gitu masuk abang tadi ceritanya nih. Tahap awal itu perjuangan kita menghampang. Yang tahap kedua di RDP itu kita ngajukan lagi untuk pembuatan perda. Kan kita nggak ada payungnya nih. Benar. Nggak ada. Ngopi bang. Iya, Pak, nggak ada payung hukum. Ini rentan gitu. Udah jutaan, memang nggak masuk akal lah nih. Kalau sampai sekarang kita nggak punya undang-undang ya, buruh aja punya gitu ya. Untuk transportasi online ini jenis kelamin undang-undangnya masih belum jelas gitu. Masih rancu bang ya? Masih rancu, apalagi roda 2 lah. Khusus roda 2. Nggak diakui apa segala macam. Tapi tetap dibolehkan gitulah. Inilah celah bagi kawan-kawan yang protes ya, maklum juga kita, kawan-kawan yang seperti angkutan umum dan becak ya, betor. Ya maklum mereka protes. Ya memang kita nggak ada undang-undang. Nggak ada gitu ya, betul. Nggak ada. Cuma dalam kacamata hukum ini kan dinamis juga. Ketika nggak ada, realita ada, ya mulailah dipersiapkan gitu ya. Dibuat. Harusnya kan gitu hukum. Dia kan dinamis gitu ya. Bukan dia stuck. Ketika suatu, misalnya gini ya, kayak cybercrime. Dulu orang mencuri langsung aja diambil. Pakai tangannya ini segala macam gitu ya kan. Bisa pakai laptop gitu ya kan. Cybercrime. Lahir undang-undangnya, kan gitu. Ini kita kok bisa nggak ada? Bahkan panjang nih sampai tahun ini gitu. Iya, dan menyedot jutaan masyarakat. Pada saat pergerakan itu, berarti pergerakan kedua apa pertama tadi bang? Kedua itu pengusulan untuk perda dan juga sama kawan-kawan di nasional untuk apanya ya, perpu atau perpes. Itu masih bersama FOS atau organisasi yang pertama lah bang gitu loh. Ini karena yang aku dengar gini, organisasi pertama itu katanya Fosdor gitu loh. Itu berarti pada saat itu nih Pedems belum ada? Belum juga pada pergerakan kedua itu. Waktu pada saat Godams. Ini gitu dia. Katanya nih Pedems sudah ada gitu loh kan. Bersama dengan Fosdor yang merajai organisasi di Kota Medan pada saat itu nih. Itu ceritain dulu bang. Ini apa sih, polemik dinamika gitu ya. Sampai sekarang aku dengar gitu bang. Ini dalam kacamata saya ya. Ya boleh bang. Kalau saya melihat ketika itu, kita harus ngakui realita yang ada ketika misalnya dalam gerakan Skup Medan dan Sumut ini udah mulai ada organisasi yang lain, tapi bukan menjadikan kita sebuah persaingan. Itu nggak bijak. Iya, nggak bijak. Okay. Karena pun kawan-kawan di Pedoms juga kan kawan-kawan di pernah singgah di Posdor juga gitu ya, pendiri-pendirinya. Berarti Pedoms juga apa nih Bang? Bisa sih disebut pecahan gitu ya? Anggota-anggotanya gitu yang akhirnya membentuk organisasi sendiri gitu ya. Ya motivasi mereka ya saya kurang tahu ya. Cuma saya menyikapinya harus dengan positif. Saya senang ada ya realitas kawan-kawan. Kita harus senang dong kalau misalnya ada lagi kawan-kawan organisasi yang lain. Iya, tinggal macam mana ketika kita sudah positive thinking tadi, macam mana ini tetap dalam satu gerakan. Kan gitu. Iya, benar. Makanya dibuat wadah di tengah itulah Garda, seperti juga Godam, seperti juga yang terakhir Merah Putih. Saya nyikapinya seperti itu. Saya nggak membuat itu menjadi persaingan, tapi bagaimana lebih bisa kita lebih banyak, lebih beragam. Iya, lebih beragam. Gitu, ya. Nah, kalau pada saat Godams bergerakan dengan nama Godams pada saat itu apa lagi gitu bang? Motivasinya gitu, tujuan mengadakan pergerakan itu. Kalau Godam kita terlibat itu digagas ya, selain untuk menghimpun gerakan-gerakan organisasi yang sudah mulai ada, aliansi yang udah ada,
kan nggak mungkin atas bendera Posdor lagi gitu ya. Oh, karena udah ada aliansi organisasi. Iya, kita harus akui gitu ya, berbesar hati. Jadi itu tujuannya sebenarnya hanya untuk melakukan banding massal. Nah, yang ketika itu udah mulai banyak yang PM gitu ya. Nah, kita protes satu lagi tentang perekrutan yang membludak. Artinya mereka tidak melihat permintaan pasar. Pendaftaran ya maksudnya? Iya, pendaftarannya kan terus ini. Ya, salah satu item perjuangan kita itu untuk Godam ketika itu. Banding massal sama penutupan pendaftaran yang satu hari bisa nyedot 100-200 orang segala macam. Artinya kita melihat karena kita di tingkat bawah, kawan-kawan kan mengeluh. Ketika banyak ini yang direkrut, tentu tingkat kesejahteraan semakin minim. Pas. Untuk perusahaan ya bisa aja sih tetap untung ya, karena makin berserak kita. Tapi dia nggak memikirkan kita. Itu artinya perusahaan tidak memikirkan tingkat kesejahteraan dari ojol itu sendiri, driver itu sendiri, tidak mensurvei. Dia membuat kebijakannya sesuka dia. Itulah kita pengen perusahaan itu juga melihat suara mitra, mensurvei dulu sebelum kebijakannya dilakukannya. Imbang nggak gitu, orderan? Iya, permintaan gitu ya, pasar itu pas nggak dengan banyaknya driver ketika itu. Itu harusnya pun diomongin juga sama kita gitu ya. Harusnya ada nih pertemuan. Ada lah, namanya gitu. Mitra. Gitu ya harusnya. Ya, kalau nggak usah buat mitra namanya ya kan. Tapi ada nggak tuh berlaku, Bang? Nggak ada. Ya? Makanya kita kalian membentuk Godam. Iya, tapi kan sebelum itu tingkat lobby-lobby nggak mungkin langsung demo. Itu dibicarakan kan. Maksudnya ada dibicarakan dulu, ya, dibicarakan dulu. Kita setiap melakukan gerakan nggak karena udah terus terstruktur, nggak mungkin lagi seperti yang dulu nggak ada organisasi. Langsung main ya kan. Nah, ini kan datang baik-baik kita surati. Nggak juga, maka baru itu terakhir, jalan terakhir. Demo itu sebenarnya nggak perlu ada. Kalau mereka nah itu tekanan terakhir. Nah, sesusah apa sih Bang jadi konseptor? Ini di Godam Bang juga sebagai konsep nih. Konseptor ini mungkin banyak disalah artikan. Mungkin sedikit yang bisa memahami karena kita kan perlu mikirkan yang bukan jangka pendek aja. Jangka panjang ya? Pasti. Iya, jangka panjang. Mungkin bumbu-bumbunya seharusnya kan ketika tingkat itu berhasil sebuah gerakan, jangan tuntas dalam euforia aja. Kalau abang lihat selalu kawan-kawan dalam gerakan begitu selesai ya euforianya yang lebih besar kali. Euforianya seharusnya tetap pada komitmen pembangunan kesejahteraan. Karena judulnya pun apapun yang kita protes kepada perusahaan itu kan menyangkut tentang perut kawan-kawan. Betul. Dan nggak ada jaminan perusahaan nggak akan membuat kebijakan ya, misalnya dia udah maulah kebijakan ngikut kita misalnya, tetap juga dan nanti kan nggak ada jaminan nanti dia buat lagi yang menurunkan tingkat kesejahteraan kita. Makanya kita perlu persiapkan, bukan mengharap aja dari perusahaan. Udah selesai nih berarti kita berpikir ini terus nih gitu. Iya. Pada saat membentuk Godam gitu Bang, dengan adanya sebenarnya kan ada dua nih kan, ada dua pemimpin nih kita bilang pada saat itu yang melebur dengan kata Godam. Gitu. Ada pemimpin dari Posdor Bang Joko gitu, terus dari Pedems Bang Heri ya kalau nggak salah kemarin pertama kali gitu. Nah tiba-tiba di Godam memunculkan apa nih panglima baru gitu. Iya. Itu mekanismenya seperti apa gitu dan tujuannya seperti apa gitu loh Bang. Apa nggak mengganggu nih yang di Posdor tadi nih? Aku di sini nih gitu loh. Yang di Pedem juga aku juga begini nih posisinya gitu loh. Iya. Jadi kami kawan-kawan yang apalah ya, yang bisa kita ambil sharing-sharingnya ya. Kita perlu memang untuk terus melakukan regenerasi. Itu dalam kesadaran kita sebagai organisasi ketika itu harus
kita budayakan. Jangan itu aja orangnya. Regenerasi. Iya, saya megang prinsip itu. Artinya gini, kita jangan pula kayak daun pisang, bagusan jadi daun kelapa. Itulah istilah saya ya. Kalau daun pisang ini udah tua, kering pun harus ditarik dulu juga jatuhnya. Benar. Kok daun kelapa enggak? Dia sadar ya kan. Langsung kalau udah apa? Paham ya? Iya, paham. Jadi sebelum ilmu. Oke. Jadi sebelum itu kita bicarakan dengan Bang Joko. Dia termasuk yang saya salut menerima hal itu. Ya itu maksud aku Bang. Sebegitunya mereka Eri, terima. ya Eri juga, ya kan? Eri juga. Nah, ya walaupun ada kawan-kawan memang pro sama dua ini misalnya gitu ya, ketika sebagai tokoh pasti ketika itu. Apalagi mereka juga organisasi kan. Iya. Gitu. Atau ada juga yang ke saya gitu bilang kan. Saya nggak mau, saya harus menunjukkan juga ini ya ide idealis atau gitu, idealis saya ketika itu. Jangan ujuk-ujuk ketika ngapain Bang Joko atau Heri saya muncul nanti dibilang kawan-kawan apa. Iya benar. Akhirnya terpilihlah 3 penggawa. Iya. 3 Agam Jubir, iya. Fadli Ali sama Jimmy ya pada saat itu. Jimmy. Terpilihnya mereka itu dengan musyawarah juga. Karena itu nggak musyawarah, itu penunjukan itu. Kalau itu penunjukan, karena punya kepentingan tadi untuk menunjukkan kita udah memunculkan orang baru lah. Oh, berarti iya itu pilihan dari kalian berdua nih, dari Fosdor dan Pedro. Iya. Gitu. Udah mengarah ke sana lah. Inilah gitu. Penting kita isi untuk bahan bakar awal ini dari Fosdor dan Pedom tadi gitu. Sekuat apa sih Faisal ini Bang gitu? Akhirnya mereka ini mau gitu nerima gitu. Coba lu Bang. Mau nerima nih akhirnya Eri yang ngalah itu dengan Fosdornya, terus Bang Jokonya juga ngalah. Satu balik aku nih pedem saderi gitu. Kalau saya melihat bukan masalah kuat ya, tapi saya lebih cenderung kepada menabur kesadaran aja. Kesadaran. Dan ini juga belum tentu berhasil gitu ya. Artinya gini, kita lebih baik punya. Abang tegang kali Bang itu. Oke, ojol punya cerita. Asik. Oke. Coba Bang. Jadi kampanye kesadaran ini harus terus menerus, walaupun misalnya kadang disalah tafsirkan apa segala macam gitu ya. Karena dia bukan kepentingan jangka pendek kalau kita ngajak orang untuk sadar. Ya. Dengan 3 nama ini dari Abang atau memang pilihan juga? Terlibatkah Heri dengan Joko pada saat itu? Terlibat. Untuk memilih 3 orang? Iya, terlibat. Ya banyakan ketika itu pun kawan-kawan Fosdor juga duduk untuk menunjuk itu kan. Apalagi tadi pertanyaannya? Lupa gue jadinya. Berhasil nggak Godam Bang pada saat itu? Ini dari seorang konseptornya aku langsung tanya nih. Aku kemarin nanya pada saat itu sama yang capung ya. Gitu. Iya. Ini sama konseptornya langsung nih. Kalau untuk jangka pendek berhasil sekali. Walaupun ini kan dengan alibi ya pada masa itu memang mau dibuat banding massal memang pusat mau ini katanya ketika memang mau udah diluluskan lah untuk banding massal. Alibinya karena kebetulan gitu ya perusahaan juga memang mau membuat hal itu. Kebetulan atau memang karena Asia? Tahu lah kita ya kan. Perusahaan bilang gitu, kita iakan aja lah. Yang penting kawan-kawan banyak juga yang hidup gitu ya. Ketika itu ada 50% lebih yang mengajukan. Udah itu kan dibuka lebar itu. Itu bukan Godam aja terakhir kan gitu, bukan yang daftar Godam aja. Tapi link itu kan dibuka lebar seluas-luasnya. Ya nggak ada masalah sama kita. Yang penting kita senang kawan-kawan tuh ada bisa ngajukan banding massal. Berarti itu di Godam pergerakan pertama. Yang banding massal ini ada ada 2 gerakan pada saat. Iya betul. Pergerakan. Yang kedua saya nggak ikut. Abang nggak terlibat lagi? Nggak terlibat. Yang pertama itu kan banding massal dan penutupan pendaftaran itu berhasil. Berhasil. Kalau yang kedua itu saya nggak terlibat, ya saya memang komit karena itu kan dibuat aliansi untuk memperjuangkan itu. Ketika itu udah selesai,
kita lipat dulu. Gitu. Ini enak nih. Gitu. Itunya. Ini yang enak nih. Berarti gini Bang, berarti di pergerakan kedua ini aku kan dengar nih. Berarti setelah pergerakan pertama nih adanya kisruh nih aku dengar gitu loh. Antara tetap berdirinya Godam sebagai aliansi atau dan ada juga itu yang tuh saat ingin menutup bendera nih seperti yang aku dengar ceritanya. Iya. Berarti Abang ikut yang menarik diri. Menarik. Melipat dulu. Bukan berarti nggak di ini kan ya. Bukan berarti nanti nggak dikibarkan. Karena dia sebuah aliansi aja, forum untuk kita menghantam aja. Istilah kita semalam kapal induk lah. Untuk memuat semua organisasi maupun sampai yang single factor untuk berjuang mewujudkan hak-haknya, menyampaikan hak-haknya. Jadi seperti itu dalam konsep kita. Dan itu sebenarnya pun sama kawan-kawan di rapat pertama, kedua, ketiga, keempat itu memahami hal itu. Tapi saya lihat euforia lebih menang. Euforia lebih menang. Iya, benar. Karena garda pun itu dilipat sampai 2 kali kok. Kalau saya pribadi saya komit gitu. Garda juga seperti itu. Ketika itu sebelum sekarang jadi organisasi ya. Sekarang Garda udah jadi organisasi, bukan aliansi lagi. Berarti nggak nih, pernah aku masuk lagi nih Bang gitu. Berarti setelah berarti gerakan kedua. Oh ya, lupa saya nyambung ini. Kenapa ada kita buat aliansi baru seperti Godam ketika itu? Itu boleh. Garda sudah tidak komit, dia sudah menjadi organisasi. Jadi kita nggak bisa pakai namanya lagi. Ketika itu. Maka kita harus menciptakan nama baru. Karena kalau pakai Garda, Pemdem sudah bakalan ikut nih. Atau foto karena dia udah mendeklar lah ya sebagai organisasi di Jakarta. Sehingga udahlah, ini kita harus buat baru nih, yang aliansi yang kepentingannya jangka pendek. Seperti itu. Karena kita butuh itu untuk menampung beragam organisasi, komunitas yang nggak tergabung dalam organisasi, dan single factor. Oke, balik lagi Bang, kita mundur dikit sama pertanyaan aku dengan ke Bang Joko dan yang lain pada saat itu. Iya. Berarti beda nih aliansi dengan organisasi. Beda. Itu beda sekali. Memang ada, itu memang dari apa? Muatannya itu beda. Gitu ya. Dari kamus besar juga beda tuh artinya. Beda gitu. lah. Beda ya. Udah aliansi bisa tuh kumpulan organisasi, komunitas ya. Kalau organisasi dia punya platform yang khusus tentang organisasi itu yang harus dipahami dengan semua anggotanya yang udah sepakat dengan dia, yang satu visi, misi, baik jangka pendek, menengah dan panjang. Tapi kalau aliansi biasa itu jangka pendek. Hanya jangka pendek. Iya, makanya kita buat suka kita gitu. Ya forum-forum yang lain juga seperti itulah. Forum buruh ini bukan satu organisasi aja yang di situ kalau main. Betul. Banyak, misalnya sampai 10, 20 bahkan mahasiswa yang masuk aliansi ini gitu ya kan. Ini ke aliansi lah. Iya. Bergerakan lah ya. Cuma mereka bukannya nggak menyatu. Kalau dari itu kan dari aliansi bilang adanya organisasi, bergabungnya komunitas, bergabungnya single factor mungkin tadi kan. Kalau organisasi masih bisa juga nggak didaungi beberapa komunitas gitu. Seharusnya. Iya. Atau memang nggak boleh nih sebenarnya. Kalau organisasi udah, kalian nggak ada nama-nama lain nih. Organisasi ini yang kalian bawa ke diri kalian gitu maksudnya. Kalau organisasi tergantung pertama kesepakatan di awal dibentuknya. Misalnya kayak Posdor. Posdor itu dia disetting untuk menaungi komunitas dan pangkalan ketika itu ya. Medan dan sekitarnya. Maka dibilang Medan sekitarnya memang ketika itu Gojek itu orbitnya Medan dan kota-kota satelit Medan seperti Binjai, Tanjung Merawa, tidak semua Deli Serdang ketika itu kan, makanya Medan sekitarnya kita buat. Berarti masih boleh nih, berarti organisasi itu dimasuki oleh komunitas. Boleh. Berarti bedanya dengan aliansi tadi hanya pergerakan, jangka pendek dan jangka panjangnya. Oh gitu. Iya, visi misinya beda ya. Kalau organisasi kan dia punya gitu ya, ART, planningnya, iya. Siap.
Baik lagi bang, ke Godam tadi bang. Boleh, Selesai boleh. nih. Berarti di pergerakan kedua kawan-kawan yang sebagian di pergerakan pertama udah menarik diri. Makanya seorang Faisal juga 50-50. tadi tidak ikut. Gitu. 50-50. Berarti 50 ikut, 50 enggak? Iya, 50-50. Baik di Posdor maupun yang di Pedoms. Apalagi kalau yang nggak punya, dia tetap lengket di apa ya, di Godam. Karena dia kan nggak tahu awalnya. Ya itulah kita kan kawan-kawan ini kan apa ya, belum ada kesadaran berorganisasi. Saya rasa masih minim. Jadi tidak mengerti. Iya, euforia. Kalaupun bergerak ketika bom jatuh di pangkuannya baru cepat kali responnya untuk bergerak. Paham ya? Tapi kalau untuk kita ajak jangka panjang agak sulit. Tapi kalau udah bom jatuh di pangkuannya, bang tolong bang, ayo kita gerak gini-gini. Seperti itulah karakternya. Kita nggak menginginkan itu lagi sebenarnya. Jadi apa tanggapan seorang Faisal sebagai konseptor pembuat Godams pada saat itu dengan masih berdirinya Godams sampai di pergerakan kedua bahkan sampai pada saat ini? Itu pergerakan kedua tahun 2000. Itu yang pertama bang, 2018 bang. Yang kedua ya? Yang bulan 8 ya. Iya yang kedua. Yang kedua saya memang dikontak sama Bung Donald ya. Donald. Donald pasti Donald ikut ya. Benar, iya betul ya. Ikut dia. Bang, gimana nih? Ikut kita bang. Ini Godam segala macam, dia informasikan gerakan itu. Ketika itu saya ngusul kan, jangan pakai nama Godam lah. Oh gitu. Sebetulnya keluar dari kata-kata abang seperti itu. Iya, jangan pakai nama Godam. Kalau tetap pakai nama Godam, saya protes. Lagian, kalian akan lebih menguntungkan tidak pakai nama Godam karena akan banyak muatannya. Seperti? Yang single victor ini segala macam, bahkan mungkin yang dari Posdor agak bisa masuk kan gitu. Kalau pakai nama lain? Iya, pakai nama lain dan terbukti sebenarnya gerakan kedua itu kan nggak pakai nama Godam, walaupun promotor utamanya Godam. Iya. Abang masih ingat karena itu ditanyain Donald dan Donald pasti protes itu ketika itu sama kawan-kawan itu membilangkannya. Berarti itu bukan pergerakan Godam tuh yang kedua? Ya kalau tetap misalnya gini, di Posdor juga ketika bergerak, pergerakan Posdor ya udah jelas ya Posdor ya. Ketika Garda sebagai promotornya pasti orang bilang itu gerakan Posdor sama Pedom. Ketika kita karena mayoritasnya. Iya, awal-awal buat Godam itu akan melekat. Betul. Ini Godam yang gerakan pertama Posdor promotornya sama ini pasti tahu orang. Begitupun kalaupun kawan-kawan di Godam tidak memakai nama Godam, ketika kita mempromotornya itulah sebenarnya nggak perlu gila nama lah. Tetap lengket sih sebenarnya. Iya. Kalau abang orangnya simpel lah, gitu. Nggak takut abang ini. Mesti terkenal, mesti nggak terkenal. Titel ya. Iya. Aku nggak orangnya nggak itu dari dulu. Jadi tanggapan abang sampai saat ini gitu. Bahkan yang aku dengar nih, Godam juga akan menjadi melegalkan dirinya gitu. Welcome. Kalau dia jadi organisasi welcome, selama dia masih aliansi, ya kacamata saya kan beda. Orang kawan-kawan, saya masih menganggap kawan-kawan, tapi kawan-kawan yang ya tidak komit gitu ya. Gitu ya. Kalau hanya sebatas iya. Gitu. Berarti kalau udah jadi organisasi nih, welcome. Welcome berarti ya. Berarti makin seru lagi nih. Iya. Saya akan buktikan diri. Apa tuh bang? Tetap jadi fasilitator apa segala macam kalau itu terjadi. Karena saya udah buktikan berapa kali tidak menjadikan persaingan sebuah organisasi. Sebuah organisasi gitu ya. Oke, betul lapang dada kali ya bang nih. Ya kan udah cukup dibuktikan ya. Iya benar. Berarti dia nggak ada masalah gitu ya? Tidak. Kalau memang dia ingin melegalkan diri tadi. Iya. Oke siap. Dengan 3 punggawa tadi gimana bang? Secara pribadi? Secara pribadi, orangnya tetap ya. Saya punya kawan unik-unik. Termasuk 3 itu ya. Hampir rata unik-unik semua lah. Kalau persinggungan apa segala macam ya dalam hal prinsip itu saya menyikapi secara pribadi itu berbeda dengan perkawanan dan persahabatan.
Prinsip dengan persahabatan itu beda. Beda. Oke, siap. Ya, kita harus bisa menyikapi. So kita punya kepala masing-masing. Abang, kawan, Imron, Jack, ya kan? Iya, benar. Bisa berbeda gitu dalam menyikapi sebuah kopi. Rasanya juga nikmatnya beda-beda. Iya, ada yang mau pahit kali, iya, benar, ada yang pengennya manis minum kopi itu dan segala macam. Itu sih apalah, harus welcome lah kita, nggak perlu kau harus manis ini, ya kan, nggak perlu. Berarti secara pribadi nggak ada masalah. Cuman secara konsep dan apa tadi prinsip jadi yang beda ya. Oke. Satu lagi nih Bang, karena ada dua nih dengan Bang Adi Sutrisno satu lagi gitu. Iya, kalau Bang Adi apa kabar sekarang? Di mana nih sekarang Bang? Oh, kayaknya kami dua-dua lagi juga bergelut kuliner ini. Bang Adi juga? Iya, dia juga. Gitu ya. Seru nih, karena kalau kalian berdua tuh seru gitu. Jadi lebih panjang ceritanya ya kan. Ya kami lebih mengambil posisi yang seperti itu, bukan semua pekerjaan dalam main bola juga kan gitu ya. Benar. Harus beda-beda lah ininya kan. Pelatih itu nggak harus turun gitu ya. Striker gitu kan. Kita tahu orang-orangnya yang potensinya itu nggak perlu kita rebut lah. Kalau yang striker kita padahal cuma back, masa kita harus striker gitu. Harus maju juga gitu ya. Egois itu. Tanggapan yang lain juga nggak ada? Kayak kawan-kawan Posters dengan masih melekatnya atau masih berdirinya nih mereka pada saat ini gitu. Godams. Setahu apa kan masih barisan Posters nih gitu. Iya. Kalau di Posters nggak ada apa ya? Ya seperti kacamata tadi, kalau udah jadi organisasi ya udah gitu ya. Tinggal kita melihat bagaimana Godam ini sebagai organisasi dengan komunikasi dengan organisasi-organisasi yang udah ada. Oke, siap. Kalau kita welcome lah, tapi kalau untuk sekarang saya rasa kadang-kadang masih ada kacamata seperti itu ya. Kalau masih saya lihat, iya. Masih terbawa-bawa juga masih ada ya. Masih terbawa, karena nggak ini. Di pergerakan kedua yang katanya memang Godams tadi nggak ikut dan Faisal Roni Nasution juga nggak ikut. Nah, tapi yang di pergerakan ini Faisal ikut lagi nih, Bang. Merah putih. Merah putih gitu. Oh, merah putih. Di merah putih ini apa lagi konsepnya? Merah putih tetap merah putih juga dua gerakan. Dua kali. Dua kali yang kedua pun saya enggak ya. Oh, berarti Abang memang pertama aja? Ya, yang pertama. Enggak mau kayak gitu dong ya. Itulah mungkin ya sebagai pemantik ya. Pemantik ya. Seringan sebagai pemantik udah vakum, akhirnya ya udah gimana nih bangkitkannya, spesialisasi mungkin itu ya. Habis itu tinggal kan gitu ya. Mungkin karena apa ya? Idealisme itulah udah kita lihat keluar dari rel. Ya kan? Ya udah kita nggak bisa lagi kita ini ya udah kan gitu. Sama yang kedua kan seperti itu. Kalau yang pertama itu tetap tuh banding massal juga ya. Banding massal juga. Ya. Pertama ya itu yang tuh ke kantor juga ya, kantor DPR yang nggak salah. Yang ya pertama. Sama ini masalah voucher. Nggak salah saya. Voucher. Iya voucher. Kita protes voucher ini gini ya. Memang ada terjadi penyalahgunaan ya dan dinikmati sama driver. Kan dinikmati. Penyalahgunaannya di akun mana? Iya. Akun customer. Ya janganlah Pinomat langsung divonis itu semua kesalahan driver. Itu yang kita yang protes sama perusahaan ketika itu. Kita minta sama perusahaan kalau kalian betul-betul mengurangi kecurangan ini, dahulukan dari mana sumber ya, cari sumbernya. Jangan semua kegiatan kesalahan semua dilimpahkan pada driver. Itu yang nggak kita terima, itu sebuah tidak adil. Seharusnya kalau kita menyelesaikan masalah sampai ke akarnya, cari sumbernya. Betul. Bagaimana yang pertama, berhasil Bang? Enggak juga. Ya. Yang pertama nggak berhasil. Mungkin animo gini ya. Kalau saya melihat dari kacamata gerakan, ya ojol Medan ini udah pecah-pecah, tidak solid, lebih mementingkan lagi nama, ini ya popularitas, persaingan. Iya, aku melihat seperti itu. Gagalnya itu kenapa gitu maksud Bang? Kan kalau tadi nih
apakah pada saat Godam yang Bang bilang tadi berhasil dengan banding masalnya, apakah karena masih bersatu gitu, ojol-ojol ini? Iya betul, masih bersatu. Berarti di Merah Putih ini sebenarnya udah terpecah-pecah. Udah terpecah-pecah. Komitnya kurang. Abang sebenarnya memposisikan ya penengah gitu ya, makanya tidak mengambil komandonya langsung. Artinya biar bisa juga komunikasi sama kawan-kawan yang belum apa gitu ya, masuk segala macam. Tapi itu kayaknya yang Merah Putih nggak berhasil untuk mengkomunikasikannya. Kalau di Godam ketika itu kita berhasil untuk bisa nyatukan semuanya. Karena bergabungnya semua pada terpecah-pecah Bang ya. Iya. Di kedua juga nggak Bang ikut itu. Itu kenapa sih Bang? Yang asik kedua yang ini. Kedua ini yang aku kurang sorotan ini. Bisa ke apa ya? Ke DPR Kota Medan nggak salah ya. DPR Kota Medan pada saat kedua gitu loh. Nah, itu penting loh. Seorang Faisal nggak ikut gitu loh. Ya mungkin mereka nggak membutuhkan lagi gitu. Apa nggak dikontak pada saat itu? Enggak. Oh, nggak dikontak lagi pada saat itu. Apakah kawan-kawan pada saat itu sudah merasa sanggup? Mungkin seperti itulah ya. Mungkin melupakan pelatih yang lama nih ya. Mungkin seperti itu. Kalau saya lebih seharusnya memang rembuk itu lebih diutamakan, nah, musyawarah tadi. Jangan ujuk-ujuk kemauan si komando. Itu yang membuat nanti gerakan itu mentah dia. Mentah. Karena nggak matang makanya. Iya. Ya untuk kelas popularitas mungkin diraih ya. Untuk gerakan-gerakan massa seperti itu. Tapi kan saya bukan berpikir cuma sekedar itu. Kalau dari Merah Putih yang naik namanya siapa sih Bang? Gitu loh. Yang bagi kita loh pada sampai saat ini gitu. Kalau Godam sih kan masih melekat nih nama mereka gitu loh. Kalau Merah Putih pada saat itu sampai saat ini gitu. Yang menaik bagi Abang siapa sih yang mendapat popularitas? Yang itu. Sama-sama kita tahu lah ya. Yang mana? Gitu loh. Masih adakah seperti itu gitu maksudnya gitu? Ya masih lah. Abang lihat masih. Kalaupun ada gerakan lain, mudah-mudahan makin lama makin inilah. Tapi kalau kayak Triboy ini seperti ini ya, saluran penyadaran dan segala macam, ya, harus mungkin itu luntur ya. Ya sedikit banyak itu mempengaruhi lah kawan-kawan. Kalau aku berharap seperti itu sih. Bersatu lagi lah yuk. Iya. Bersatu lagi lah. Gitu. Kalau aku melihat nggak ada dinding sebenarnya. Yang membuat dinding itu ya gaya, egoisme. Egois. Iya. LDK gimana Bang? Masih main dengan LDK? LDK itu proyek Gojek untuk meningkatkan nasionalisme, rasa kebanggaan kepada negara. Makanya dibuatlah pelatihan itu. Karena itu kan ketika itu ada mulai ini ya, ada juga untuk sumbangsi deradikalisasi ya, karena paparan terorisme. Oh, yang pada saat itu nih gitu. Dan memang sense of belonging ini kan dibutuhkan itu, rasa memiliki. Rasa memiliki kebangsaan ini diperlukan. Jadi ya itu kita tawarkan juga konsepnya gitu ya. Oh itu dari seorang Faisal juga nih gitu maksud aku? Ya kita ada juga. Memang ngeri kali kau Bang. Kita perusahaan selalu sebenarnya bukan apa ya, kadang mungkin mereka melihat kita menghantam gitu ya. Sebenarnya konsep mitra itu yang pendekatan kita sebenarnya. Kayak bengkel mitra, sebelumnya kita kan udah cerita juga kan. Bengkel mitra itu sebelum ada bengkel mitra, merek bengkel mitra itu. Itu iya. Sebelum itu ya. LDK juga gitu ya. Karena driver ini kan kadang butuh support juga lah, motivasi gitu ya. Bukan dipecut aja supaya dia gitu ya. Nyari pundi-pundi untuk perusahaan. Perusahaan seharusnya melihat itu dia aset. Aset itu harusnya dipelihara. Kan? Yang aset ini siapa nih Bang? Mitranya apa? Mitra. Kalau mitra itu aset, jangan sekedar diperbudaki saja. Seperti itu. Abang nggak menginginkan hal itu sebenarnya. Seharusnya dia aset itu dipelihara loh. Namanya kita aset ya, punya kereta, dirawat, diservis lah sekali. Ya? Iya. Jangan pula
habis sudah jadi butut berasap segala macam, campakkan aja ya kan. Jangan seperti itu. Satu lagi sih bagi aku, kita loh dulu yang menghadapi konvensional. Betul. Gitu. Ya bang ya. Hilangnya mungkin pemikiran mereka pada saat ini nggak bang? Itu ya yang kita herankan ya, macam mana kita menaikkan bendera aplikator ini. Kayak aplikator ya sebelah mata ya tetap memandangnya, tidak sebagai mitra. Padahal karena kita ujung tombak ketika itu, yang berbenturan kan nggak orang kantor. Iya itu sih gitu. Yang berdarah, yang ini ya itu tentu driver gitu. Tragedi Simpang Pos bang ya. Simpang Pos, sebelum itu USU yang kena tikam. Tikaman iya. Sampai ya nggak salah saya namanya si Budiman nama siapa tuh, 2 orang kawan kita mendekam juga kan. Iya. Ya becak pun ada juga sebagai untuk efek jeram mungkin ya. Tapi nggak diingat ya sampai sekarang emang. Bahkan ya malah itu. hancur nih kata kawan-kawan nih. Nggak ada advokasi hukum terhadap mereka. Tidak ada. Itu poinnya bagi abang. Iya, tidak ada. Itu yang saya sedihnya. Tuh nggak ada perusahaan membackup. Bukan membackup lah, Pak Pinomat didampingi gitulah, pendampingan ya? hukum. Nggak ada. Apa memang karena nggak ada undang-undangnya bang? Ya mungkin, jadi bebas gitu ya. Jadi bebas. Lantak. Iya, itulah perlunya kita perjuangan payung hukum tadi, ada untuk melindungi kita, menuntut hak kita jelas misalnya. Penutup nih bang. Gitu. Oke. Ya kan? Apa sih yang harus kita lakukan nih sekarang? Atau mungkin ketika memang abang udah menyatakan diri pensiun gitu, untuk kawan-kawan yang masih berjuang gitu loh. Untuk masih yang berjuang nih ya. Ajarin dong sedikit konsep-konsepnya itu gitu. Biar tadi yang kita bilang belum tuh kayak payung hukum, undang-undang gitu. Setidaknya perda lah ya. Itu bisa terwujud gitu loh bang. Kalau kita melihat dari kesadaran bahwasannya perusahaan tidak hanya kepentingannya aja yang dilihatnya, digubrisnya, maka seharusnya para ojol ini juga memikirkan masa depan dia, jaminan sosial dia, jaminan kesejahteraan dia, di luar juga dari ini aplikator. Karena nanti cuma sekedar sakit hati kayak gini, mengeluh aja yang ada gitu. Lumayan kalau dia bisa, banyak juga sih ojol yang wes lah jalani aja gitu ya. Tapi bagi yang masih ngedumel, ya seharusnya kompak dong gitu ya. Kompak dong. Kalau yang masih nerima ya paten gitu ya. Berarti dia ikhlas atau udah biasa dia gitu ya. Makin menurun nggak sih bang? Gitu loh. Bagi seorang Faisal konseptor yang dulu nih gitu. Sekarang ini gitu. Bakal ada lagi nggak sih kebijakan yang salah dari aplikator pada saat sekarang ini mungkin ke depannya gitu? Kalau sekarang saya lihat makin ya pembatasan itu ya, seperti misalnya ya untuk Gojek lah, karena saya lebih melihat ini ya. Ada yang kawan ya sekarang sampai jam 8 ya katanya ya. Iya, dari jam 8 ke jam 8 sekarang. Iya. Dengan 4 kelas ya. 4 kelas. Gitu. Iya, seperti itu. Ini mungkin kan 4 kelas tadi ya terjadi perbedaan pendapatan ya dengan prioritas tadi gitu ya. Kita menyayangkan, seharusnya yang namanya ojol kena statusnya sama, tak boleh ada prioritas. Seharusnya. Iya. Itu yang harus diperjuangkan. Godam matau bisa, itu perjuangan. Godam. Hapus prioritas itu, seperti itu. Ya, kalau nggak dari awal aja di label kan gitu ya kan. Apa tuh bang? Kelas-kelas tadi? Iya. Kalau memang harus ada kelas gitu? Iya, seharusnya nggak perlu ada lah. Nggak perlu ada, karena sama kok manusianya. Atau prioritas itu kena berbeda mungkin keretanya gitu ya, sepeda motor ya. Kalau misalnya berbeda itu boleh juga, misalnya ada yang pakai AC, ini dia kelasnya boleh bilang sama perusahaan. Tapi kalau tidaknya, nanti yang pakai NMAX rupanya kelasnya basic kan nggak pas itu. Makanya jangan ada kelas lah. Kasih kesempatan selebar-lebar itu untuk perusahaan ya. Untuk kawan-kawan lebih berorientasi mulai jangka menengah dan panjang lah.
Karena lahirnya Posdor tuh ketika itu pun kami udah melihat hal yang akan terjadi saat ini. Kami memandangnya sudah memikirkan itu. Iya, karena mereka bicara ketika kita, mereka perusahaan startup. Kita sama-sama tahu startup ini bagaimana awalnya bakar-bakar duit kan gitu. Bagaimana ya? Intensifnya dikurangi. Ketika itu kita udah bercita-cita untuk mewujudkannya bersama-sama di luar dari Gojek. Toh pun aplikator ya, bukan Gojek aja ya. Semuanya juga akan menyedot terus tenaga baru, tenaga muda, ya kan? Ini pembukaan lagi abang dengar nggak nih baru-baru ini? Gitu. Ada lagi. Itu. Pokoknya di mana anak SMA tamat, mulailah generasi baru. Gitu ya. Saya pun udah bilang tuh sama itunya manajernya juga dulu ya kan. Dan saya ketika membawa pun anak-anak coret-coretan anak SMA, saya bilang, ini 50% ini pasti jadi gitu. Jadi seharusnya yang tua-tua ini sadar dong, karena kita nggak punya dari kecil, nggak ada yang tunjuk tangan di SD. Siapa cita-cita ya Gojek? Nggak ada, nggak ada. Seharusnya kita mempersiapi batu loncatan. Ini awalnya juga dibilang untuk side job, bukan main job, ya kan? Bukan main job. Salah kawan-kawan ini mentafsirkannya. Itu yang kurang. Perlukah aksi lagi bang setelah ini? Bagi abang? Kalau saya menunggu, kalau sekarang model bom jatuh di pangkuan saya udah males lah. Maunya kita tanamlah sama-sama kesadaran. Mungkin dari saluran Triboy ini bang Triboy, ya kan? Kungku-kungku sama kawan-kawan lama, mulailah kita buka pikiran. Karena istilahnya dari dulu pun saya udah kampanye kan, cepu nggak cepu sama nasibnya. Iya, karena juga sama ojol. Cuma bang akhirnya pun sering cepu juga sih, cepat pulang. Sempat jadi tipu juga berarti bang? Sempat lah cepat pulang. Orang udah nggak ojol lagi ya kan? Udah nggak ojol lagi baru abang cepu. Ada tambahan nggak nih? LDK. Udah tadi debat kok kemana? Keluar tadi. Kurang dalam katanya bang LDK bang. LDK ya. Iya tadi. Apa sih pertanyaannya? Dalamnya gimana? Kurang dalamnya. LDK maunya kita ini support system ya. Itu seharusnya ada support system. Apa tuh bang? Perusahaan aja banyak nih, jadi sarannya untuk perusahaan ya kan. Perusahaan tadilah untuk perawatan ojol gitu ya, sebagai aset dia. Yang misalnya dia kurang motivasi dia atau masalah, antara ada konseling lah gitu ya, kayak di perusahaan-perusahaan lain juga kan. Kayak di sekolah aja ada BK gitu ya. Seperti itu. Kalau kita mengutamakan jasa, seharusnya semua aplikator itu harus punya itu. Maintenance manusianya, pengolahan SDM ya. Manusia itu kan bukan dikasih makan untuk ini aja, minum atau makanan apa, tapi batin perlu loh. Kan? Batinnya diolah juga lah. Jadi kita akan menemukan nanti tenaga yang profesional. Itu yang harapan kita dulu. Tenaga profesional ini nggak pakai celana pendek. Dulu kok kami di training kan seperti itu awal masuk ya kan. Sekarang kan kawan-kawan ada yang koyak-koyak lah ini. Gitu ya. Atau melayaninya ya nggak kayak mobil lah, mesti dibuka pintu. Kita kan bisa dengan senyuman, silakan Bu, ini itu. Sekarang kan kurang gitu ya. Nggak ada lagi Bun ya kayaknya. Iya. Bengkel mitra juga habis ya sekarang. Ya namanya proyek seremonial aja. Gitu aja. Kalau kita maunya bengkel itu ya betul-betul. Artinya mereka kan punya CSR ya, tanggung jawab sosial. Itu jangan sekedar dilimpahkan pada ya memang butuh lah kalau korban bencana ya. Itu kan insidentil, disumbang kemari atau korban banjir segala macam. Tapi ke mitra ada dong. Berarti tadi yang abang bilang tadi itu bukan kemitra nih, gitu loh ya. Yang tadi bencana gempa. Iya, itu kan kemitranya mana gitu ya? Kemitranya mana? Dalam bentuk settingnya jangka panjang dong, karena mereka tuh pasti kan nanti lama-lama dibuang juga. Dibuang nih maksudnya apa? Karena masih yang baru. Bukan dibuang lah. Gitu mungkin ada yang
terbuang, ya kan? Ada yang memang udah bosan gitu ya kan? Iya, benar. Nah, sebelum itu terjadi kan adalah dikasih rumah baru. Iya sih, ini dana pensiun lah ya. Itulah dalam konsepsi saya bergabung sama Gojek karena dia bilang karya anak bangsa, mensejahterakan anak bangsa. Ya, yang kau lihat seperti kita inilah kan gitu. ngasih suntikan seperti itu. Iya, Ya kalau iya. nggak diterima ya gimana gitu ya. Nah, kalau kita yang punya perusahaan lain lah, pasti kita jalankan itu. Nah, Bang Oh, Joko iya. sering sebut abang tentang koperasi. Ya, ceritain nah koperasinya. Tadi kan itu menjadi sebuah cita-cita Posdor juga ya. Ini Fosdor apa koperasi. Garda nih sekarang koperasi ini, Bang? Koperasi itu cita-cita Posdor, tapi akhirnya tak bisa digagas ketika di Posdor. Bukan nggak bisa digagas di Posdor ya, tapi kita melihat kepentingannya lebih besar di luar dari Posdor. Ketika itu udah sempat lahir udah mau dibuat koperasi itu udah lahir ada Pedom atau ada yang lain-lain. Sehingga walaupun kita penggagasnya, kita sepakat bahwasannya koperasi ini bukan untuk Posdor, tapi untuk semua kalangan ojol. Berarti semua boleh masuk gitu. Boleh. Ketika itu kita buat program itu, ya mungkin kegagalan itu dikampanyekan gini ya. Koperasi ini bukan sekedar nyumbang iuran dan uang pangkal awalnya, tapi yang paling besar itu adalah membayar kepercayaannya. Percaya nggak dia sama pengurus? Itu dulu. Saya kampanyekan itu dan itu tidak berhasil. Kenapa? Kendala-kendala dulu tuh kawan-kawan ya masih bisa dapat 300 ini segala macam ya. Benar. Jadi nggak mikirkan untuk apa nih Bang gitu ya. Padahal kita konsepsikan ketika itu kita dengan jumlah kekuatan sosial yang besar kita bisa bangun satu unit usaha setiap 6 bulan sekali ini nih sehingga ketika kamu PM nanti nggak ada kerjaan kamu ke sini. Iya, betul. Kurangnya mindset jangka panjang mungkin ya, Bang. Iya, itulah kendala. Itu dari manusia sendiri apa gimana? Atau memang terpengaruh pada saat itu dengan pendapatan yang besar? Bisa jadi nggak mempersiapkan diri. Ya banyak kawan-kawan ya kayak gini ya. Saya senang Sekarang kalau baru demelnya gitu ya. Iya, saya senang kalau kawan yang bisa dia punya aset ya ketika dia udah tidak Gojek lagi. Saya senang berarti dia memang persiapkan itu. Walaupun secara berani belum secara massal dia bisa gitu ya memberi kesadaran. Tapi kan banyak kawan-kawan ketika udah tingkat penurunan ini yang dulu dia mesalah dulu ya 800.000 per hari, tapi sampai sekarang nggak punya rumah juga. Betul. Saya Pas. sedih tuh ngelihat yang kayak gitu. Berarti dia nggak mempersiapkan jangka panjang yang dahulu. Iya. Saya nggak menginginkan kawan-kawan yang kayak gitu. Ketika perusahaan udah collab, dia tinggal keluhan aja, nggak ada sisa sama dia. Kurang persiapan sih Bang. Iya betul. Apa Bang ada lagi? Udah. Hah? Oh tanggapan tentang Triboy banget ya. Oh mau iya. jualan kan Pak. Mantap. Kalau saya suka kali kalau bisa pun pengen ya 3 tahun yang lalu pun udah ada ini. Jadi mungkin cerita ojol manis semua ya kan. Nggak ada yang pahit-pahit kayak gitu, Walaupun Bang, kenangan pahit itu terkadang di masa depannya jadi lucu juga memang sih ya kan. Cuma enaknya kan tersetting dahulu. Mudah-mudahan lah nanti kita lihat kalau ini channel penyadaran untuk kawan-kawan ojol. Efeknya jangka panjang juga. 2-3 tahun ini insya Allah lah. Saya yakin lah kalau kalian kampanye kan terus kesadaran menjadi perekat bagi ojol ya kan, karena basisnya di tengah-tengah gitu ya. Nah, ya memang saya harapkan gitu channel ini ya berada posisi tengah-tengah lah seperti idealisme pewarta ya. Pewarta bukan kayak gitu, nggak ada kemana-mana dia. Itu jadi PR kami sih Bang. Sama kayak Abang tuh merubah mindset mereka nih gitu. Ini kayak gini nih ya. Itu akhirnya gitu loh. Berat juga Bang ya. Mungkin butuh waktu sebenarnya nggak berat. Yang bahayanya kalau berhenti kayak Abang mungkin udah mulai kurang mood ya. Seharusnya nggak boleh berhenti kalau orang-orang yang ini. Apalagi masih muda-muda lah. Jadi kami nggak boleh berhenti nih Bang. Jangan berhenti. Jangan pensiun ya kan. Makin tua makin jadi. Amin.
Oke lagi Dan, itulah tadi perbincangan kita dengan Bang Faisal Roni. Nasution ya kurang nih, Nasution gitu sekalian. Semoga yang kita obrolin ini bisa menjadi edukasi buat kawan-kawan, buat organisasi-organisasi. Yuk konsepin lagi gitu loh Bang ya. Yang matang dong gitu agar berhasil gitu ya. Apalagi Bang tambahan Bang? Udah berorientasi ke jangka panjang. Orientasilah ke jangka panjang gitu ya. Jangan jangka pendek terus Bang ya. Iya. Karena nggak ada kan? Nggak ada untungnya juga. Bang. Nggak ada. Kayak apa ya? Kayak nyusun puzzle itu ya. Ya diserakkan lagi. Udah tersusun diserak lagi ya. Iya. Iya benar. Oke, dan jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tonton kita di Triboy Channel Bang ya. Cerita Ojol. Ojol punya cerita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.